Terima kasih kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Itu semua juga karena penyertaan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan sekali tepuk tangan dong buat teman-teman dari Arts of Heaven juga. Rebecca, you are so amazing. Nindi as always. Ya, benarkan namanya kali ini. Alright, thank you guys. Luar biasa, suaranya juga bagus banget ini. Sound engineer hari ini amazing banget. Oke, you may be seated. Silakan duduk. Alright. Hari ini Pastor Ed want to share something that is very important karena setiap kita ini pasti akan mengalami apa yang ingin Pastor Ed bagikan. Jadi nggak ada satupun yang berkata, ini kebetulan bukan untuk saya nih khotbahnya. Nggak, setiap kita. Karena itu sudah terbukti di dalam firman Tuhan bahwa kita semua ada di dalam peperangan. Karena itu tema hari ini adalah We Will Win the Battles. Tapi kita bukan hanya ada di dalam peperangan, tapi kita akan memenangi peperangan. Yang setuju katakan amin. Oke, alright. Masih belum 100%. Saya mau katakan kita pasti ada dalam peperangan dan juga akan memenangi peperangan tersebut. Yang setuju katakan amin. Alright, oke. Kita akan belajar sama-sama. We'll be discussing many things. Tapi sekedar reference dari ayat perikop yang Pastor mau bagikan. Itu ada suara apa? Oke, dari 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 25, tapi nanti kita bahas satu-satu sama 2 Tawari 20 ayat 1. Ya, we will win the battles. Nah, saudara terkasih, di dalam Alkitab selalu banyak saudara akan baca di mana kata peperangan itu ada, ya. Setiap kalau saudara baca dari perjanjian lama sama perjanjian baru, baik peperangan pada saat perjanjian lama dan juga perjanjian baru dan bagaimana strategi untuk bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah, kita akan lihat kemarin saya habis naik motoran, kita diajak terus kemudian ke salah satu teman punya headquarter dan situ punya ada koleksi senjata karena memang dia kerja secara resmi dinas di Menteri Pertahanan. Dan waktu saya itu melihat senjata sebegitu banyak dan mengingatkan bahwa ya itu memang senjata yang memang dibutuhkan di dalam untuk defense system dan untuk mempertahankan dan juga untuk menyerang bila mana dibutuhkan. Dan tetapi secara alkitabiah peperangan apa yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat 11 sampai ayat 12. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Coba kalau saudara lihat, pakai seluruh perlengkapan senjata. Katakan senjata. Oke, semua dari belakang sampai depan katakan senjata. Nah, ini bukan senjata biasa, tapi dikatakan senjata Allah. Tetapi apakah saudara bilang gini, Pastor, apakah senjata Allah itu doa, iman, kebaikan, bisa nggak dipakai untuk peperangan yang sedang terjadi di dunia? Ini kan bingung. Mau dibilang pedang roh, mana pedangnya? Iman, mana imannya pada saat waktu musuh datang misalnya dengan senjata, dengan pedang. Terus kita berhadapan seperti itu. Is this logical? Saudara akan melihat antara believe it or not, percaya atau tidak. Bahwa perlengkapan senjata Tuhan itu bisa dipakai buat di dunia. Dan kita akan membahas dari seseorang yang namanya Yosafat. Yosafat Raja Israel pada saat waktu itu dikepung dengan 3 bangsa, saudara. Istilahnya Malaysia, Singapura, Thailand lah. Atau misalnya Amerika, Italia, Prancis. 3 negara mengepung Indonesia. Negara maju mengepung negara third world country. Secara hitung-hitungan itu nggak memungkinkan di mana ada Moab, ada Bani Amon, dan juga bangsa Meonim. Kalau saudara nggak percaya kita lihat dulu ya, saudara fondasinya supaya saudara mengerti. Ini peperangan dunia loh.
Tapi kita belajar bagaimana senjata Allah itu bisa dipakai untuk mengalahkan peperangan dunia. Ini yang bilang, wow keren banget. Coba kita baca ayat 1 dan ayat 2. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Jadi ada 3, Moab, Amon, dan Meonim. Terus kemudian ayat kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang apa? Besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang mereka. Suatu pasukan yang besar. 3 bangsa, Amerika, Itali, Prancis menyerang Indonesia. Ini contoh, saudara. Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Saudara sedang menghadapi masalah yang sangat amat besar. Masalah keuangan, pekerjaan, bisnis, sakit penyakit. Hubungan saudara dengan anak, hubungan saudara dengan menantu. Hubungan saudara dengan mitra kerja saudara yang mungkin menusuk saudara dari belakang. Saya nggak tahu apa masalah yang besar yang saudara hadapi. Tapi saya ingin katakan sebesar-besarnya masalah yang saudara hadapi hari ini kita akan belajar. Bagaimana kita bisa keluar dan memenangkan peperangan tersebut. Yang mau katakan amin. Alright, kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anyway, happy to see my spiritual daughter lagi datang. Ya, dari London, dia tinggal di sana, kerja di movie industry di sana. Kalau di pelayanan di gereja Hillsong juga untuk di bagian production and creative. Yes, very talented, juga seorang worship leader, drummer juga. Selama beberapa minggu di sini, ya, I'm going to miss her so much again. Ya, dia orang yang paling tahu saya luar dalam 100% gitu. Even waktu orang-orang juga meninggalkan, tapi she always stay there to support me no matter what, love unconditionally. And I love those kind of people. Bukan hanya ada gula di situ, ada semut, tapi when we are down, when we are no one without any position, but orang itu bisa sama kita. Kalau orang itu punya Ferrari, Lamborghini, mobil mewah, itu orang mau selalu naik mobil sama kita istilah. Tapi pada saat waktu kita harus naik bis dan waktu kita harus naik angkot, masih nggak orang itu mau mendampingi kita. So that is what friends for. Karena daripada itu yang kita bangun di tempat ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan orang pada saat waktu jatuh. Tapi pada saat waktu jatuh sekalipun, I will reach out to every one of them. So again, happy to see Rustin, one of the best chef in Indonesia. I keep reaching out for him ya, supaya dia terus bisa on fire again in Jesus. Dan juga my great friend Yongki ya, yang kerjaannya bisnis mulu. Jadi saya sedang mengajarkan untuk bisa enjoy life juga ya, jangan hanya terus mikirin uang dan bisnis. So you can have your smile juga, and every one of you, and juga Susan parents here juga is amazing. Juga semua, all the arts of heaven is amazing. They are so amazing. Hari ini juga luar biasa. So every single Sunday I'm so excited pop up to be in God's house. Ya, karena saya percaya kita bisa berikan yang terbaik, or thanksgiving to Jesus. Dan di saat yang bersama saudara mendengarkan firman Tuhan, dan setelah itu juga bisa contribute kembali kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Isn't that wonderful? Amin saudara. Alright, kita berikan tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. And juga thank you Vinny Roy yang inviting me juga to your house, cuman couldn't make it. Excited banget. Mungkin di rumahnya pengen ketemu ayam-ayamnya kalau misalnya ada chicken dan lain sebagainya. Anyway, okay. Are you ready to listen to the word of God? Sudah siap untuk mendengarkan dan bisa mendapatkan tips secara biblical dan juga practical bagaimana kita bisa memenangkan peperangan. Oke. Yang pertama saudara, catat baik-baik, renungan baik-baik. In the next 30 minutes, saya punya 30 menit untuk membagikan about 7 points. Atau 5, saya lupa. Oke, yang pertama. Coba saya cek dulu ya. Berapa sih? Oh, 7. Alright, tapi saya make it fast. Jadi not many illustration. Oke, yang pertama, kenali musuh kita. Kenali musuh kita. The first principle untuk kita bisa memenangkan pertarungan, peperangan, kita harus mengenali musuh kita. Mungkin saudara bertanya maksudnya apa?
Kalau peperangan sebuah negara, atau kita main badminton aja lah, atau kita sekarang lagi pertandingan NBA Final Basketball antara Boston dan Golden State Warriors. Kalau saudara nggak terlalu familiar, bilanglah kemarin Piala Thomas. Indonesia harus melawan satu negara. Dia harus mengetahui dulu kekuatan dan kelemahan musuh. Benar nggak saudara? Orang yang bodoh saja yang nggak tahu. Di bisnis juga seperti itu. Siapa kompetitor kita? Apa sih kelebihan dia? Kenapa dia bisa sukses? Dan apa sih yang menjadi kelemahannya? Kalau kita tidak tahu, itu akan sulit untuk kita bisa memenangkan peperangan. So we have to know who our enemy is. Dan semua nanti ada ayat by ayat. Saya akan jelaskan kepada saudara. Kalau saudara nggak bisa mengenali siapa musuh saudara, saudara bisa membombardir dengan buang energi dan akhirnya energi saudara terkuras dan saudara salah tembak saudara. Saya ingat my daughter Rachel, this is so funny. Jadi last year di akhir tahun dia bilang gigi belakang tuh gigi geraham ya kalau salah ya. Kan setiap orang selalu suka ada masalah kan, sakit banget atau sampai bengkak. Dan di Singapura itu mahal sekali. Untuk bisa cabut dan operasi itu 4.000 Sing dollar itu sekitar berarti 40 juta. Dan akhirnya pacarnya berupaya, dia punya connection seorang profesor di rumah sakit yang juga bisa melayani pelayanan, ya istilahnya untuk pelayanan sosial, dapat jalan gitu. Dengan bayar hanya 400 dolar, bayangin dari 4.000, 400 dolar. Terus Rachel kan juga pasti ya, orang pasti khawatir lah, takut, jadi minta doakan. Terus sebelum pergi ke dokter, saya juga doakan. Pas pulang dari dokter dia nangis. Saya bilang, kenapa sakit? Enggak, dia bilang. Rachel itu make a big mistake. Dia bilang, kenapa Ray? Dia bilang, Ian pacarnya udah bilang, Rachel jangan salah ya kalau kasih informasi sama dokter. Saudara tahu, dia salah informasi. Karena dokter bayarnya murah jadi nggak di x-ray. Jadi dokter hanya menjalankan sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia bilang sakitnya di sini. Padahal yang sakitnya di sini. Saudara tahu, dioperasinya yang di sini. Yang dicabut yang di sini. Yang sakit nggak dicabut. Ya ampun, dia sampai nangis. Kemudian dimarahin sama pacarnya. Karena Rachel tuh kalau udah panik seperti gitu jadi kayak blank. Pacarnya bilang, Ray kan saya udah bilangin jangan sampai salah. Nah Rachel tuh paling gak boleh dibilang jangan sampai salah. Orangnya seperti gitu kan. Kalau orang dibilang jangan sampai salah, malah salah. Saudara. Kalau saudara gak bisa mengenali musuh saudara. Saudara bisa bombardir orang-orang yang salah. Nembak orang ini, nembak orang ini. Padahal mereka gak salah. Yang salah, yang behind the scene, the mastermind-nya itu yang di situ sebenarnya. Kalau kita gak tahu. Kita harus lebih cerdas, saudara. So they start mistrusting everyone. Saya jadi gak percaya lagi sama kamu, saya gak percaya sama kamu. Tuhan juga dimarahin. Lah Tuhan bilang salah apa? Kamu harus kenali musuh kamu nih dalam masalah kamu tuh siapa? Bukan saya. Bukan gereja gitu misalnya. Bukan siapa-siapa. Jadi kita udah bingung mau ada peluru tapi mau tembakin musuh tapi gak punya strategi mengenai musuh. Tembak sini, musuhnya sendiri. Nggak ditanganin. Saudara tahu musuhnya siapa? Your own attitudes. Sikap saudara. That's your biggest enemy. The way you handle situation, that's your enemy. Jadi bukan nyalain Tuhan, bukan nyalain ini, bukan nyalain situasi, bukan nyalain Indonesia, bukan nyalain presidennya. But look at to yourself. Maybe because of your attitudes. How you handle the situation, that's your biggest enemy, man. Understand? Kalau kita nggak tahu musuhnya, kita tembak semua. Nggak taunya kita sendiri. Before we can start winning our battles, we have to know who the enemy is. Dan Yosafat, saudara, dia menyadari, lihat di ayat kedua. Ya kita baca ayat ketiga, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosafat apa saudara? Oke, kurang keras sama-sama. Yosafat menjadi takut. Yosafat was afraid. Terus kita masuk langsung ke poin kedua. Oke, dia tahu musuhnya utama. Ingat gak tadi saya bilang? Bukan di luar, di dalam.
Dia menyadari, Yosafat menjadi apa? Takut. Your own attitude. Karena itu kita butuh datang ke gereja. Supaya dikuatkan kembali. Dan yang kedua langsung, jangan dipengaruhi dengan emosi. Yosafat takut. Kita tuh semua bisa takut. Kita diberikan sebuah perasaan kok. Takut gak sesuatu yang salah? Siapa yang gak takut? Negara kecil dikepung. Indonesia, negara third world country dikepung sama negara hebat di dunia. Amerika, sekali lagi Prancis, Itali, negara maju. Dengan teknologi yang sangat canggih. Tapi don't let your emotion take control of you. Jangan biarkan emosi saudara yang mengendalikan saudara. Terus kemudian kalau takut terus gimana? Biar rasa takut itu yang mengontrol kehidupan kita? No. Bukankah itu yang banyak dilakukan some people do, don't they? Benar nggak yang mereka lakukan? They let their emotion take control of their life. Dia biarkan emosi itu mengontrol kehidupan mereka. Terus kemudian apa Pastor Ed? Then they will get mad. Dia marah. They will get angry. Lebih marah lagi. They will be furious. Bukan hanya marah. Tapi marahnya ini udah membahayakan. Saudara tahu kalau orang cuma marah. Terus kemudian naik lagi tingkatannya. Sangat marah. Naik lagi furious. Jangan dekat-dekat dengan orang itu. Dekat dengan orang itu. Dilabrak saudara. Dia gak peduli. Dia sikat saudara juga. Kenapa? Dia udah sampai furious, dia udah pengen lontarkan peluru, duar. Udah ngaco orang kayak begini. Udah emotional unstable. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Ya baca sama-sama. Tenang saudara, relax, tenang. Oke. Bilang sama kanan kiri saudara sambil senyum, tenang, alright, tenang. Oke, kita baca ayat 19 sampai 20. Saudara kayaknya tegang banget saudara lagi bicara mengenai peperangan. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah apa? Cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab, dengarkan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ayo sambung lagi yuk ayatnya. Kalau lagu kan ada medley. 2 Timotius 1 ayat 7 yuk. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi apa? Kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Setiap kita ini punya emosi karena Tuhan menciptakan kita begitu adanya. Benar gak saudara? Ada yang gak punya emosi di tempat ini? Tapi jangan biarkan emosi itu menguasai saudara. Yang salah maksudnya emosi yang salah. Jangan saudara. Ingat pertama untuk bisa memenangkan peperangan, kenali musuh kita. Benar saudara? Yang kedua apa? Jangan dipengaruhi dengan emosi. Yang ketiga, saudara mulai belajar sesuatu, amin saudara? Amin? Amin gak amin, bilang aja amin, oke? Biar saya bisa masuk poin 3. Amin? Alright. Yang ketiga, bawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Ini saudara, ini strategi perang yang digunakan pada saat waktu itu melawan 3 bangsa loh saudara. Nanti saudara pikir, bisa menang gak? Ya lihat aja, bukan hanya menang. Mereka pulang dapat bonus. Siapa yang dapat ini pulang mau dapat berkat? Yang mau aja saudara, boleh angkat tangan. Yang mau aja, oleh puji Tuhan saya senang saudara jujur. Oke. Yang ketiga, bawa masalah kepada Tuhan. Yuk baca ayat ketiga, 2 Tawari 20 ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Yosafat menjadi takut lalu ia berdoa minta petunjuk dari apa saudara? Tuhan. Dia tahu 3 musuh besar mengepung. Langsung dia mengenali musuhnya, jangan emosinya menguasai dia. Kenapa? Kalau orang udah takut, dia gak mau berperang. Bener gak saudara? Dia nyerah aja deh. Gue takut, males. Kenapa? Bukan salah orang-orangnya. Your own attitude man. Kita gampang menyerah.
Yosafat langsung cari wajah Tuhan. Karena dia tahu ada things yang dia nggak bisa handle. Saya selalu katakan, berdoa itu bukan menjadi sarana yang terakhir dalam hidup. Should be your first priority in life. When you are facing problems, jangan coba berupaya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan superman-nya kita. Dan nanti kalau udah nggak tahu, berdoa. Jangan doa dulu. Ini kan kita belajar sama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Karena kenyataannya doa itu seringkali menjadi our last try in our life. Waktu menghadapi kesulitan. Bukannya menjadi yang awal. Coba lihat ayat ke-6. Dan berkatalah, ya Tuhan Allah nenek moyang kita, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini doanya saudara. Dan ayat 7, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunanmu, yaitu Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Terus kemudian langsung lompatan di ayat 12. Yuk kita baca ayat 12 sama-sama. Karena di bagian B-nya ini yang menarik saudara. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidak tahukah engkau akan menghukum mereka. Karena kami tidak apa saudara? Mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Nah ini penting. 1, 2, 3. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami apa? Tertuju kepadamu. Jujur aja sama Tuhan. Nggak sombong. Rasanya kita tuh udah semua bisa saya lakukan. Saya walaupun di depan saudara kayak senyum kanan kiri. Kayaknya biasa aja. Nothing's happen in our life gitu. Tapi I always come before Jesus. I always pray. Saya selalu berkomunikasi. Saya bukan cara-cara. Nggak salah orang punya cara berkomunikasi dengan Tuhan. Cara yang berbeda-beda. Itu kan preference. Mau dia punya waktu yang khusus, di ruangan yang khusus, di kamar yang khusus, waktu yang khusus. It's okay kalau bisa. Kalau saya 24/7, saya bisa sambil duduk dimanapun. Terus saya komunikasi sama Tuhan. Lord, you know, I'm facing big challenge in my life. Saya ngomong begini. Tuhan ini saya nggak tahu loh harus berbuat apa. Tapi saya nggak ngerti Tuhan, tapi I just trust you. You know my heart. Saya akan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. No matter what. Mau orang ngomong apa atau apa, I will serve you. Till my very last breath, Jesus. You are my everything. Dan saya ngobrol aja sama Tuhan seperti itu. Dan saya bilang, Lord, I'm weak. Saya capek Tuhan. Physically, mentally, I'm weak. Give me strength, Jesus. Dan saudara bisa dengan cara saudara, dan saya nggak bilang ada yang benar atau salah, terserah. Dan bawa masalah itu kepada Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan. Jangan jadikan Tuhan ban serep. Tapi jadikan Tuhan sumber kekuatan, perlindungan, penyediaan dalam segala yang saudara butuhkan. Yang setuju katakan? Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh yang lebih semangat lagi dong tepuk tangannya buat Tuhan kok bukan buat Israel. Oke. Yang keempat, yang pertama kenali musuh kita. Yang kedua jangan dipengaruhi dengan emosi. Lihat, jangan dipengaruhi dengan emosi. Ketiga, bawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Yang keempat, akui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Prinsip yang keempat untuk bisa winning the battle of life, kita harus mengakui kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Coba kita baca ayat 12, yuk sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saudara doa seperti ini, bahasa sederhananya. Lord, I've got a problem. I need your help. Aku butuh bantuanmu Tuhan. Itu yang harus saudara doakan.
Saudara tahu hanya satu orang yang tidak akan ditolong sama Tuhan. Saudara tahu siapa orangnya? Adalah orang yang tidak membutuhkan bantuan Tuhan. As simple as that. Kalau saudara nggak merasa memerlukan bantuan Tuhan, saudara akan bisa bilang begini, Lord, I've got a problem. I need help, Lord. I admit segala kekurangan saya, Tuhan. Dan waktu saudara bilang, saya butuh pertolongan Tuhan, saya tahu segala kekurangan saya. I need you more than anything. Dan saudara bilang, saya udah doa begitu, Pastor, 3 bulan. Emang siapa yang ngatur waktunya? Tuhan. Ada yang Tuhan, ingat gak saya pernah ngajar, ada Tuhan jawab doa segera, ada yang Tuhan jawabnya beda dengan permohonan saudara, ada yang Tuhan tidak jawab doa saudara, ada yang Tuhan bilang tunggu, wait. Saudara gak bisa mengatur, saya mengajarkan prinsip. Bukannya berarti, oh kalau gitu sekali saya doa itu pasti Tuhan jawab. Ya enggak juga, tergantung terserah Tuhan, emang saudara Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita harus sabar. Kita nggak tahu, tapi saya selalu pegang semua waktunya Tuhan. Semua indah pada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nih prinsip yang penting nih ya. Kehidupan kekristenan adakah kehidupan yang supernatural. Dan kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk bisa menjalaninya. Nah, kadangkala kalau kita nggak sadar, kita tersombong. Kita berpikir, tanpa Tuhan saya juga bisa kok. Hidup nih pasaran hidup nih, masih jantung, masih nafas, hidup, lihat hidup. Mau nggak ke gereja 10 tahun, masih hidup, masih hebat, sukses. Saudara lupa, tubuh saudara terdiri dari apa sih kalau saudara ngerti? Nih, tubuh, jiwa dan roh. Roh saudara bisa isi apa? McDonald. Itu harus ada kuasa supranatural. Makanya kadang-kala ada banyak keadaan-keadaan yang kita nggak bisa selesaikan dengan kemampuan kita. Nah ini why we need church. We cannot live it on our own because we have a power shortage. Dengar. Saudara, secara roh ini saudara gak punya kemampuan. God is willing to help, but if we are too proud to ask for it, He will not help us. Kalau saudara tuh sombong, saudaranya gak mau hancur hati, gak mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan, berkontribusi, dan just take it easy everything. Kasihan dong, rohnya mau dikasih makan apa? Sekarang harga bahan bakar kan mahal sekali, luar biasa ya. Dulu saya selama itu isi Shell. Saya nggak tahu kenaikan itu sampai berapa banyak karena saya selalu minta misalnya tolong Aaron atau Miko untuk ngisiin. Tapi kenapa tiba-tiba cuma ngisi 1 minggu itu bisa sampai 750.000 sekali ngisi. What? Wow banget. Sampai wow. Dan itu cuma bisa bertahan 5 hari, 6 hari. Itu kan bisa bayangkan saudara, kali 4. Itu udah 3 juta. Lebih lagi, karena itu cuma 5 hari, 6 hari. Dan saya tahu ternyata harganya itu udah sampai 17.000. Dan saya tanya temen yang punya mobil yang isi solar tapi gak bisa buy solar. Dan sekali ngisi itu bisa 100 liter. Misalnya. Dan saya bilang bisa gak diganti dengan biosolar yang cuma 5.500? Ya gak bisa, Pastor gak bisa jalan mobilnya. Itu padahal masih sama-sama bensin yang masih bisa diakal-akalin saudara. Itu gak bisa karena kapasitas standar daripada mobil itu harus punya. Saya gak tahu ya kalau di solar itu seperti di ini gak sih di bensin ada RON 90, 92. Ada yang ngerti gak sih? Kalau di solar tuh ada kayak gitu-gitunya sih enggak ya. Tapi kan, nah saudara, your spirit, kita ini orang supernatural. Kita butuh Tuhan. Kalau enggak saudara punya tangki kapasitas kerohanian saudara, ini kosong.
Karena daripada itu waktu kita kosong, kita gampang menyerah in everything. Karena kekuatan kita dari dalam. Kalau di dalam itu kuat, kita juga punya tubuh yang kuat, menopang, sehat. Itu juga balance kan. Mentalnya juga sehat. Kita bisa hadapi masalah apapun, tenang aja. Bukannya berarti nggak ada masalah, tapi kita hadapi. Tapi kalau mentalnya nggak sehat, sakit jiwa, saudara. Tubuhnya nggak sehat, sakit. Nggak bisa apa-apa juga walaupun rohnya luar biasa. Tapi 3 itu, tubuh, jiwa, dan roh. Saya berdoa, keluarga besar JC, kita bisa balance together. Bukannya kita sempurna, balance sama-sama, saling menguatkan, saling membangun sesuatu yang sehat. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, yang pertama kenali musuh kita. Oh, tadi sebelumnya ayat kasih Ren yang Yakobus 4 ayat 6. Ini penting sekali. Yuk kita baca supaya kita gak sombong. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya Ia mengasihi orang yang rendah hati. Bilang sama kanan kiri saudara, jangan sombong. Bilang ayo, bilang jangan sombong. Ya maksudnya termasuk saya juga, termasuk saudara semua. Ingat saudara, saya bicara begini bukannya berarti saya orang yang rendah hati. Saya pun juga perlu diingatkan. Jadi semua yang saya bagikan, listen, it's just for me also. Oke, we are all human. Oke, yang kelima, kita harus bergantung dengan kuasa Tuhan. Jadi setelah minta pertolongan Tuhan, kita harus bergantung dengan kuasa Tuhan. Yuk baca ayat yang ke-12. Sama-sama, 1, 2, 3. Engkaulah Allah kami, hukumlah mereka karena kami tidak berdaya menghadapi tentara yang banyak itu. Yang mau menyerang kami. Terus apa? Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sebab itu kami datang kepadamu minta tolong. Kita harus bergantung dengan kuasa Tuhan. Saudara percaya atau enggak? Jujur. Seringkali in everything kita tuh fokusnya bergantung pada dia, situasi, uang, dompet. Mata kita tertuju pada semua. Dengarkan baik-baik. But not to Jesus. Nanti itu udah kalau udah mentok, udah gak tahu lagi baru. Tapi sebelumnya matanya tuh semua. Dream, career, semua orang apa yang bisa saya lakukan ya. Bagaimana yang bisa. Semua. But Jesus, kasihannya Tuhan. Nanti baru yang terakhir. Saudara. Except the one who can actually solve our problem. Malah sebenarnya dia yang harus kita. Ada itu sih, coba saya minta. Tolong, ya saya kasih contoh. Ini tempat tidur. Siapa yang kurang tidur hari ini? Mau tidur sini? Oke. Siapa yang bisa bantu saya untuk tidur di sini? My friend aja. Yongki sama sini. Sini Ri. Tenang aja. Kacamata lepas dulu dong. Kamu kayak ini. Bukan masker yang dilepas kacamata. Bukan masker, kacamata. Oh iya, takut. Nah, ya. Saudara, ini my good friends nih ya. Makanya kamu harus banyak nikmati hidup juga. Oke. Kamu tidur dulu. Kamu jarang kan belum pernah tidur di gereja kan? Coba tidur. Oke. Tidur Ki. Ya. Santai. Alright. Jadi kamu tidur, aku khotbah. Ya. Sampai selesai khotbah. Ya. Oke. Enak gak tidur gini? Enak kan? Nyaman kan? Oke, sekarang gak apa-apa ya, ini jarang-jarang nih begini ya. Sekarang kamu berdiri dulu. Berdiri, oke. Berdiri dulu, oke. Berdiri, oke. Sekarang kamu tidur lagi tapi di sini. Tanpa ini, tanpa matras ya. Iya tiduran di sini. Nah oke, tutup matanya, tiduran, oke. Jangan ketakutan begitu, tutup mata, relax. Beda kan nyaman yang dipakai ini kan, tutup mata dong. Oke, jangan dibuka, tutup mata. Oke, jangan dibuka, bandel banget nih. Tutup mata ya, oke, santai, tutup, jangan takut, oke. Oke, nanti biarin aja. Kita diamin dulu selama 20 menit. Oke, saya mau kasih tahu sama saudara. Alright, Mas tetap ganteng kok. Alright, bisa.
Ayo boleh bangun. Rambutnya udah naik kayak Don King kamu. Oke. Beri tepuk tangan dong buat Yongki. Yang saya mau kasih ilustrasi begini. Matras ini akan menjadi enak pada saat saudara tiduran di atasnya. Tapi kalau saudara saya tumpuk dengan matras, ini saudara kayak nggak bisa napas saudara. Benar nggak saudara? Mike tolong mau diangkat. Intinya gini, if we keep our eyes on the Lord, we'll stay on the top of the circumstances. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, nggak mengandalkan Tuhan, itu kayak kita hidup itu apa juga masalah kecil juga jadi masalah besar. Kayaknya gelegepan kayak tapi waktu kita dekat sama Tuhan, mau dilemparin masalah bertubi-tubi, kita tuh kayak burung aja wali. Ada masalah, diginin sekali lagi, deng di atas masalah lagi. Ada masalah, deng lagi di atas masalah. Why? Karena kita punya kekuatan. It comes from the Lord. Gak ada yang bilang amin. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berikan yang luar biasa lagi buat Tuhan. That's the way to do it in our life. Yang keenam, kita perlu berserah di dalam iman. Oke, one more. Very nice. Saya minta keyboardist aja boleh standby. Just the keyboardist. Kita perlu berserah di dalam iman. Yuk baca ayat 15. Ini makin menarik saudara. Karena ini di ujungnya. Jangan sampai saudara di poin ketujuh. Poin ketujuhnya ini berkatnya saudara. Yang tadi sudah angkat tangan. Mau diberkati sebelum pulang. Fokus ya. Jangan sampai kehilangan fokus. Yang keenam. Kita perlu berserah dalam iman. Ayat 15. Yuk baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan berseru camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuan Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa? Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Maksudnya Tuhan bilang jangan takut. Sebab apa saudara? Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara kan bilang bisa tuh senjata Allah dipakai buat dunia. Tuhan bilang berserah dalam iman. Banyak kita tuh nggak kuat lagi. Kenapa? Karena kita dengan segala macam kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita, talent kita, experience kita dengan segala 1001 jurus. Akhirnya kita burn out kayaknya. I cannot take it anymore. This business, this financial situation. Apalagi kalau kita baru-baru. When we are in Jesus, they bilang, okay Lord, I can handle this thing Lord. You know, I'm with you Lord. We're going to win the war. Tapi kita nggak libatkan Tuhan. Untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menopang Tuhan, saudara. Tapi ingat, Tuhan yang menopang kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan gak perlu ditopang. He's God. He's Jesus. He's everything. He's the king of all the king. God yang akan nopang kita. Nah kalau gak ada yang nopang kita gimana? Kita kekuatannya dari mana saudara? When you're not abiding in Jesus. Tuhan menolong. Saudara pernah dengar gak? Satu kalimat berkata, God helps those who help themselves. Tuhan menolong bagi mereka yang menolong diri mereka. Nggak ada saudara. Tapi God helps those who cannot help themselves. Tuhan hanya menolong bagi mereka yang tidak bisa menolong diri mereka. Bukannya berarti gini nih, kalau secara di sekuler. Bukannya berarti gini. Oh kalau gitu saya kerja sih santai-santai aja dong pastor. Oh enak banget denger khotbah ini. I shouldn't try to do my best. I shouldn't try to give my spirit of excellence. Saya kerja santai aja. Ya Tuhan yang berperang buat saya. Enak aja Tuhan bilang. Dengerin khotbah yang benar kata Tuhan. Kita tetap harus lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dengan segala effort kita. Dengan segala apa yang kita bisa lakukan. But we should also realize that without God's power, we have no power at all.
Kita harus sadar itu. Kita boleh ikut seminar, kita boleh ikut konferensi, kita boleh punya mentor yang hebat. Tapi without God's power, tanpa kuasa Tuhan, you are nothing. I'm nothing, Edward nothing. Ayatnya dong Pastor biar tambah keren. Oke, ayatnya begini. Yohanes 15 ayat 5. Yuk baca, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Kolose 2 ayat 5 sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Just the way you become a believer. Pastikan saudara juga hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sebagai orang percaya bukan karena saudara bekerja keras. Bukannya saudara mau jadi orang yang sempurna. Dan melakukan hal-hal yang baik. Nggak salah melakukan hal yang baik. But you become a Christian by trusting in the work that Jesus did for you. Dengan percaya karya Tuhan yang Tuhan telah lakukan buat saudara dan saya. Karyanya artinya apa? Kematian di atas kayu salib. Menjadi orang Kristen yang percaya dengan percayaan Tuhan yang lakukan. Dan next slide, yaitu karya anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan daripada Kristus. The Christian life is a walk of faith. Kalau saudara mau menjadi orang percaya firman Tuhan bilang hidup oleh karena iman. Katakan iman. Ayat 17. Yuk baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kamu tidak perlu bertempur dalam peperangan ini. Berdiri tegak dan lihatlah kemenangan dari Tuhan yang menyertaimu. Hai Yehuda dan Yerusalem, jangan takut dan jangan kebentar. Apa dia bilang? Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Maksudnya berdiri teguh, stand firm itu maksudnya apa sih? Berdiri teguh itu maksudnya apa? Sudah tahu maksudnya apa? Maksudnya Tuhan, walaupun saya harus menghadapi peperangan ini, sesulit apapun, I still believe in you. Aku tetap percaya, I'm going to trust you. It's a mental attitude of a confidence that say, I'm going to trust you, Lord. No matter what happen, you are the king. You are the protector. You are the general above all the general. And with you and me, walaupun kita minoritas Tuhan, minoritas, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalau Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang akan menjadi lawan kita? Oh, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Oh, paling luar biasa buat Tuhan. Nah, terakhir 2 menit terakhir adalah berkatnya. Yuk, siapa yang mau diberkati? Sekali lagi angkat tangan saudara. Angkat tangan, oke. Yang terakhir kita baca sama-sama. 1.7. 1, 2, 3. Kita harus berterima kasih di awal kepada Tuhan. Sebelum saudara terima berkatnya, kita harus berterima kasih di awal kepada Tuhan. Kenapa Tuhan bilang pilih itu pasukanmu. Ini kan kamu dikepung 3 bangsa yang hebat. Pilih pasukanmu, suruh puji-pujian, praising and worshiping me, kata the Lord. Makanya saya selalu encourage you. Ingat, kita pujian penyembahan bukan pelengkap penderita sebelum firman Tuhan. Hai. Waktunya waktu kita memuji, come before the service starts. Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Yosafat tuh rada bingung. Tuhan nih kita mau berperang beneran nih, mereka bawa senjata lengkap loh Tuhan. Tenang aja, kamu yang penting memuji menyembah Tuhan itu bagianku ya bagianku. Percaya dengan iman berserah. Kan kamu udah berdoa, bilang aku gak tahu harus berbuat apa Tuhan. Karena kami yang lemah dan mereka adalah orang yang hebat, kekuatan yang hebat. Ya udah memuji menyembah Tuhan, mereka tuh bingung. Kalau saudara jadi Yosafat, jenderal, yaitu Raja Israel. Kalau saudara gak taat, saudara bilang ngapa-ngapain sini suruh memuji menyembah Tuhan. Ini kan kekuatan yang luar biasa saudara. Saudara tahu, there's a power in the praise and worship.
Saudara, pujian penyembahan itu liriknya firman Tuhan. Saudara tahu, Tuhan bertata di atas pujian dan penyembahan. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, bukan Tuhan hanya, enak ya lagunya, seru ya arrangementnya, oke. No, the power of God, the presence of God. Maka saya bisa nangis waktu dalam penyembahan. Saya bisa bersuka cita, because of what? Because I know Jesus is all around. When we worship, when we lift up our name to Jesus. Saudara terkasih, kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kayak di recharge, kita bisa diberikan kekuatan yang datang kayaknya udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi in the presence of God, wow, ada hadirat Tuhan, ada jalan keluar, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Jesus. Haleluya. Dikatakan to praise Him in faith even before the victory, even before the battle was won, even before the battle was fought. We need to praise God. Yaitu memuji Tuhan sebelum kita berperang, sebelum kita memperoleh kemenangan. When God give us a promise, we need to praise Him. Why? Kenapa sih kita harus memuji Tuhan waktu kita dapat janji Tuhan? Because of what? Orang boleh berjanji, orang juga boleh mengingkari, siapapun dia juga. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan gak pernah mengingkari. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu kita pegang janji Tuhan. Kita bersyukur terlebih dahulu. Karena kita percaya pelangi kehidupan, the rainbow of life, the victory is going to come upon our life. Kalau berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Lebih dahsyat lagi buat Yesus. Haleluya. Wow. Dan ini yang terakhir saya mau kasih tahu, ini hadiahnya di ayat ke-25. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Semua sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu, saudara, lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Berapa hari lamanya, saudara? 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu. Karena apa, saudara? Begitu banyaknya. Saya mengambil kesimpulan seperti ini. When God wins the battle, there's always a bountiful blessing. Kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan akan menyertai kita dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani. Come on, Jesus. Kita berikan tepuk tangan. Lebih tepuk tangan yang dahsyat buat Jesus. Come on. Kita berikan tepuk tangan 1 menit buat Jesus. Haleluya. Come on, hallelujah. Woo! We are so thankful. We are so grateful, Lord. Disitulah kita bisa percaya. We will win the battles. Kalau saudara sungguh-sungguh bertanam, dengerin firman Tuhan. Karena itu ajak teman-teman, ajak keluarga kita. Supaya mereka juga bisa kuat in Jesus. Sehingga masalah boleh datang silih berganti. Tapi kita bukan hanya bisa menang, tapi kita akan sangat diberkati. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.